Halo, selamat malam saudara, boleh lihat kembali menggelinding ke hadapan Anda. Soal pantang surut drama kasus jasa Jokowi terus berlanjut. Paling mutakhir, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan perlawanan Dr. Tifa dengan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan. Muncul sejumlah pertanyaan, apakah dengan batalnya dakwaan Dr. Tifa bakal bebas sepenuhnya? Apakah putusan sela ini memberi peluang Jokowi tidak hadir ke sidang dan membawa ijazahnya? Lebih penting lagi, apakah polemik ijazah Jokowi kian menuju titik terang atau kembali ke jalan berliku-liku? Saudara, bersama saya Mas Sister, Anda menyaksikan Bola Liar. Kita bahas topik malam ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di studio maupun Zoom. Saya menyapa Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Fikar. Ade Darmawan, Waketum Brigade Rakyat Nusantara. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam Mas Sister. Selamat malam semua. Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi. Selamat malam Bang. Malam. Abdul Ghafur Sangaji, Penasihat Hukum Roy Suryo. Selamat malam Bang. Selamat malam Mbak Tarigan. Selamat malam. Abdullah Al-Katiri, Penasihat Hukum Tifaujia Tiasuma. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Di floor saya menyapa Binsar Gultom, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta 2022-2025. Selamat malam. Selamat malam. Dan saya menyapa melalui Zoom ada Firman Pangaribuan, Penasihat Hukum Jokowi. Selamat malam Bang Firman. Selamat malam Ilona dan semua pemirsa, selamat malam. Ya, dan juga ada Pak Binsar Gultom, Hakim Tinggi. Dan juga saya menyapa Komjen Purnawirawan Ogroseno, Wakapolri 2013-2014. Halo Pak. Ini masih dalam perjalanan, nanti dia bergabung dengan kita di studio begitu ya. Saya coba ke Bang Ade dulu. Bang Ade, dengan putusan sela pembatalan dakwaan, Dr. Tifa menurut Anda bakal bebas sepenuhnya atau tidak akan bebas setelah dakwaannya diperbaiki? Ya, betul sekali Lona, karena saya juga melihat, menonton ya, beberapa pada saat sebelum putusan, memang hakim menyatakan bahwa batal demi hukum, itu yang pertama. Terus kemudian ada kesempatan di situ diberikan, yaitu pasal 206, kuhap baru ya, poin 4 sama 7 pasal 75, poin 4 juga untuk perbaikan. Jadi idealnya apakah teman-teman kejaksaan akan memilih pasal yang mana akan diterapkan nanti untuk apakah melakukan perlawanan atau memperbaiki. Kalau memperbaiki itu mendaftar ulang. Artinya dia daftar ulang, daftar kembali, perbaikan-perbaikan. Karena memang ambigu yang seperti rekan-rekan kita sampaikan, kuasa hukum Pak Jokowi, bahwa ambigunya di pasal apakah ini kuhap lama atau kuhap baru. Itu menjadi pertimbangan hakim, sehingga hakim merasa ada keraguan-keraguan dari teman-teman kejaksaan. Bukan karena kemarin ada cacat formil? Kalau terkait cacat formil kan itu kita lihat arah persidangannya. Cacat formilnya di mana? Kan itu. Tetapi saya rasa apapun yang kemudian menjadi putusan sela yang menghentikan kasus tersebut, tentu ini adalah pembelajaran baik untuk menghadapi sidang berikutnya. Artinya memperbaiki dakwaan, kemudian mengajukan kembali. Kami sarankan juga jangan lama-lama lah, kan 14 hari aja itu. Baik Pak Katiri, kalau menurut Anda sendiri bagaimana dengan posisi Dr. Tifa saat ini? Apakah akan bebas sepenuhnya? Ya otomatis. Ya biasanya otomatis. Bahkan jika orang itu ditahan dalam putusan eksepsi yang sekarang itu di perlawanan, itu harus dilepaskan. Harus dilepaskan? Kalau ditahan, gitu loh. Nah ini kan tidak ditahan, ya otomatis sudah bebas lah. Selama belum ada pengajuan ulang dari kejaksa, dakwaan ulang. Memang diberi kesempatan sekali, memang demikian. Satu kali ya. Tapi saya tidak melihat satu demi satu pasal dan pasal langsung pada keputusan itu jelas dikatakan bahwa dakwaan ini batal demi hukum. Apa artinya? Ya batal keseluruhan, bukan hanya pasal demi pasal. Karena jaksa mengatakan bukan pasal ini, dakwaan ini batal demi hukum. Sehingga istilah awam, istilah umum, batal demi hukum itu dianggap tidak ada. Tidak pernah ada dakwaan ini. Itu. Ya kan? Pengulangan itu kami melihat dari awal ini dakwaan ini memang menurut kami adalah empuk lah untuk kita gigit waktu itu dengan perlawanan kami, ya kan? Karena memang unsur-unsurnya pun tidak pas ya. Bahkan mulai dari relatif ya, kompetensi relatif dan sebagainya. Kenapa kejadiannya itu pidananya di Jakarta Timur,
di Jakarta Pusat, kemudian di Jakarta Selatan, ya kejadiannya dikatakan di dakwaan itu, tapi di pengadilannya di Jakarta Timur. Kalau misalnya nanti diperbaiki dakwaannya begitu? Saya tidak tahu. Saya yakin tidak bisa diperbaiki lagi kalau Tidak menurut bisa saya. diperbaiki. Karena Kenapa ini kira-kira, Bang? Sudah Kenapa? totally kita semua pasal-pasal itu kita antisipasi di situ. Yang mana saya tidak yakin akan ada dakwaan ulang, mengingat pada waktu memberikan berita acara itu, berita acara ahli tidak diberikan. Oke. Seharusnya itu harus diberikan, ketentuannya itu di KUHP lama juga ada 143 di penjelasannya. Jadi yang dimaksud berkas yang dilimpahkan itu termasuk dakwaan dan ini ada Hakim Agung ya. Hakim tinggi. Hakim tinggi, Hakim maaf. tinggi. Hakim tinggi, ya kan? Itu adalah dakwaan dan berita acara. Tapi tidak diberikan, bahkan dia bertahan untuk tidak memberikan itu dengan Oke. argumentasi. Bahkan dikatakan bahwa ya kami tidak akan memberikan senjata, bahkan kami minta daftar Oke. ya dari barang bukti itu pun tidak diberikan. Dengan Oke. pernyataan bahwa loh, ini kalau kita perang, masa senjata kami? Jadi mereka itu menganggap ini peperangan, Oke, bukan baik. penegakan hukum. Coba kita minta pendapat Bukan dari penegakan hukum, Bang Firman. menarik Jadi sekali. disampaikan oleh Pak Berarti Al-Kaltiri dengan kebencian, barusan ya. bahwa tidak akan mungkin ada dakwaan yang diulang, direvisi, kata Pak Abdullah barusan. Jadi kan sebenarnya kan persoalan ini kan karena memang hari ini bangsa Indonesia sedang menerapkan sistem peradilan pidana terpadu yang baru 2 Januari 2026 dilaksanakan, di mana ada pasal mengenai peralihan 361 KUHP. Sehingga kalau menurut pemahaman kami, walaupun kami juga menyampaikan bahwa memang perlawanan yang disampaikan oleh tim advokatnya terdakwa mengenai batal demi hukum itu diterima. Kemudian kami ingin juga menyampaikan bahwa mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum. Jadi ini terus berlanjut seperti itu. Karena kenapa? Tentu akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Karena memang disampaikan juga oleh hakim mengenai pasal 75 dan mengenai pasal 206. Silahkan disampaikan oleh hakim, karena kebetulan saya hadir kemarin, sampaikan silakan memilih apakah mau melakukan perlawanan atau mau melakukan perbaikan berdasarkan pasal 75. Dan itu tentu kita serahkan kepada jaksa penuntut umum ya. Jadi nanti secara eksplisit disampaikan bahwa memang akibat dari adanya masa transisi di dalam dakwaan disampaikan ada 2 rezim KUHP. Ada pasal 433 KUHP baru dan pasal 310 KUHP lama yang sebenarnya deliknya sama, perbuatannya sama, namun hakim mengatakan kurang cermat karena pilih salah satu mau yang mana. Karena memang pada saat ini masa transisi mana yang lebih menguntungkan terhadap terdakwa itu yang disampaikan. Nah kami melihat Jadi menurut Anda putusan setelah ini tidak menjadi putusan akhir begitu? Karena kalau kita lihat di PN Solo 2025 lalu, ijazah Jokowi putusan setelah jadi putusan akhir, Bang. Oh tidak, kalau yang ini jelas kok putusannya hanya 4 tadi kan, menyatakan dikembalikan berkasnya kepada penuntut umum, kemudian nanti disampaikan juga di situ ada pasal 20675 tadi, mau apakah melakukan perlawanan, artinya mau melakukan menyampaikan bahwa memang sudah benar disajikan atau memang melakukan perbaikan, itu diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Sehingga dengan demikian tadi juga Bang Al-Kaltiri sudah menyampaikan akan dilakukan penyesuaian dan tentu karena ini sudah sampai dengan tahap dakwaan. Jadi tinggal kita tunggu aja. Nanti kita lihat JPU melakukan apa ke depan, apakah nanti Senin atau Selasa dilakukan revisi berdasarkan pasal 75 ayat 4 atau memang menyampaikan paling maksimum 14 hari menyampaikan perlawanan terhadap putusan setelah itu seperti itu. Jadi tidak ada yang dihentikan. Yang ada dikembalikan berkasnya untuk tadi dilakukan perlawanan terhadap putusan setelah ini atau memperbaiki berdasarkan pasal 75. Saya rasa demikian sementara. Oke, Pak Al-Kaltiri Ya. tidak akan jadi putusan akhir. Nah, Tidak. faktanya sudah diputus. Diputus bahkan dikembalikan. Berarti kan sudah ada putusan itu. Kalau Kan jaksa tinggal dibaca, tidak Bang melakukan Al-Kaltiri. perbaikan, kan selesai. Kalau perbaikan, kemungkinan juga ditolak juga. Bukan berarti perbaikan terus kalau masuk ke pokok perkara. Bahkan kami pada waktu, bahkan kami meminta ya, waktu itu kami sudah siap, baik diterima maupun ditolak. Bahkan kami siap. Bahkan beberapa teman dari kami, loh kok selesai sampai di sini gitu loh. Karena kami sudah mempersiapkan, kami sudah melihat
walaupun kami belum lihat langsung dari daftar itu apa-apa yang akan kita permasalahkan. Bukan ke ijazah lagi, tapi ke 712 dokumen itu. Tadinya 709, tapi begitu di Prapit dikatakan 712. Kami akan berselancar di situ. Apa benar bahwa SKS-nya itu dalam S1 itu jumlahnya sekian? Itu banyak yang tidak normal. Apa benar foto itu adalah foto yang bersangkutan? Apa benar dilakukan yudisium? Apa benar orang-orang teman-temannya yang kemarin itu memang benar-benar S1? Dan apa benar yang namanya Joko Widodo itu Joko Widodo yang ini? Belum tentu juga. Kami temukan fakta-fakta bukan Joko Widodo yang ini ternyata di ijazah itu. Itu fakta. Mungkin saya bisa Silakan Bang Firman. Bundar juga, Bu. Oke. Coba direspon sama Bang Firman. Itu belum sampai Ya, jadi kan- urusan ijazah ini, belum sampai nih. Tahan dulu Pak. Jadi kan- Tahan. jadi kan- Silakan Bang Firman. Ya, jadi kan persoalan ini kan adalah kan persoalannya Bu Tifa, bukan bicara Pak Jokowi yang di kursi pesakitan, kan seperti itu. Jadi jangan dibalik-balik. Yang sebenarnya adalah Bu Tifa harus nanti menyajikan apa kepalsuan daripada jasa Pak Jokowi yang disampaikan sama Bu Tifa, dan nanti kalau di Pak Roy juga demikian. Bukan sebaliknya, tetapi ya tentu nanti jaksa penuntut umum akan menyajikan bahwa Pak Jokowi tidak ada putusan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Kemudian Pak Jokowi sebagaimana disampaikan oleh UGM adalah alumni daripada Fakultas Kehutanan UGM, telah mengikuti terima perguruan tinggi, telah menerima ijazah secara asli. Mungkin juga akan disampaikan legalisir. Saya pernah dengar teman-teman advokatnya Roy dan Tifa menyampaikan ada legalisir dilihat ijazah Pak Jokowi. Mungkin itu. Kemudian ada putusan ada dari Puslapor mengenai keterangan bahwa memang itu identik dan sebagainya, ada pengecekan terhadap 14 ijazah teman-temannya dan sebagainya. Jadi saya pikir bukan terbalik. Ini yang harus menyajikan adalah Bu Tifa terkait apa yang disebut sama beliau palsu. Bagaimana membuktikannya? Dikasih kesempatan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya tentu sesuai dengan pasalnya, maka terkena pidana. Saya rasa seperti itu, Ilona. Ya, yang paling utama yang harus membuktikan itu adalah pelapor. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Contohnya seseorang, saya bilang, maaf ya, saya katakan dia mencuri sepeda motor contohnya. Ya saya yang merasa kehilangan membuktikan dia mencuri. Ya kan? Ini berbeda. Bukannya mereka yang buktikan, memang saya curi ya kalau ketahuan. Berbeda. Jadi begini, dalilnya memang ya, yang melaporkan itu siapa? Yang melaporkan itu siapa yang mendalilkan? Yang melaporkan buktinya dengan bukti 100 lebih, dengan saksi 100 lebih, 135 orang dan sebagainya. Dengan bukti-bukti 712. Dan dia berusaha membuktikan kan itu. Kok malah Bu Tifa yang sudah membuktikan? Sedangkan Bu Tifa itu hanya dengan keilmuannya, dia hanya fokus ke foto itu. Menurut Bu Tifa dengan keilmuannya, foto itu bukan asli. Bukan asli itu kalau katanya apa? Bukan yang sebenarnya. Gini. Itu. Jadi, gini, maksudnya Ilona kita harus fokus ke situ, bukan fokus. Ini tidak fokus. Coba kita ke Pak Binsar sebagai mantan hakim. Pak, coba disebutkan dalam amar, jaksa disebutkan tidak cermat menyusun dakwaan. Jadi pertanyaannya kenapa hakim sampai memutuskan membatalkan surat dakwaan? Betul, itu yang menjadi pokok masalah. Dan di dalam judul kita baca apakah stop. Perkara ini kan itu akibat putusan sela, yaitu Jokowi tidak sidang. Nah, saya sampaikan dulu ya. Ini untunglah saya sudah purna bakti atau pensiun jadi hakim. Sehingga saya bisa menganalisis sedikit banyaknya putusan Hakim PN Jakarta Timur. Memang kalau kita lihat pembacaan putusan dalam putusan sela tersebut, anggota majelis yang membacakan hanya mengatakan surat dakwaan jaksa itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Mungkin termasuk juga masalah lokus dan tempusnya, peristiwa pidana dilakukan kapan, kemudian peranan daripada terdakwa. Pertanyaan kita dulu, apakah memang itu seperti itu dalam surat dakwaan jaksa?
Mestinya di sini harus ada pihak kejaksaan walaupun dia mantan. Supaya lebih Clear. detail ya. Ya. Nah, perlu dicatat, jaksa di dalam surat dakwaannya pada prinsipnya pastilah menuntut supaya terdakwa terbukti bersalah. Ya. Apa kesalahan yang dipandang di sini? Adalah terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Itulah surat dakwaan jaksa kan itu. Apakah itu duluan primernya pasal 33 KUHP, ya, ditambah dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, termasuk subsidiarnya, dan ada kumulatif saya dengar di sini. Tapi sangat disayangkan dalam surat dakwaan itu memang tidak ada pasal 55 yang sekarang pasal 20 di KUHP yang baru terkait dengan dalil naming ya, atau turut serta. Karena ini tidak hanya satu orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dugaan pencemaran dan fitnah tersebut. Nah, itu satu. Apakah betul jaksa tidak menguraikan itu secara cermat, jelas, termasuk lokus dan tempus delicti? Ini belum kita baca ini. Mestinya ini jaksa yang harus menyampaikan itu. Kemudian perlu dicatat bahwa dasar perlawanan atau eksepsi, kalau di KUHP baru itu perlawanan, bukan eksepsi. Tapi katakan itu eksepsi. Itu ada 3 dasar terhadap surat dakwaan jaksa. Pertama, apakah pengadilan itu berwenang mengadili perkara itu? Itu satu. Kedua, apakah surat dakwaan itu tidak dapat diterima? Ketiga, apakah surat dakwaan itu harus dibatalkan? Nah, kalau ada pernyataan daripada tim kuasa hukum yang mengatakan bisa diperbaiki surat dakwaan itu apabila tidak dapat diterima surat dakwaan, dan itu ada dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi yang menjadi amar putusan seperti mana kita tahu adalah surat dakwaan batal Demi hukum. demi hukum. Itu masalah. Berarti tidak sah. Dan apakah ini stop? Kan ini. Apakah stop sidangnya? Nanti Tidak. dijawab Pak Binsar, kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Bola Liar. Oh begitu.